Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Budi Alamsyah, NIM 190411100003. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya. Untuk soal yang pertama yaitu proses crawling data. Untuk proses crawling data sendiri memerlukan atau mengimport modul Scrapy. Yang pertama, setelah itu membuat kelas dengan judul spider dan parameternya scrapy.spider. Terus juga membuat variable name dengan isian judul. Setelah itu kita membuat isi dalam kelas itu dengan function def. Metodenya yaitu start request. Kita namakan start request dengan parameter self. Kita buat di dalam function def, kita buat variable x sebagai nantinya kita mau berapa kali looping, atau kita nantinya mau mengambil data sesuai dengan NIM mahasiswa. Setelah kita buat variabel, kita buat perulangan yaitu for i in range 1-500. Maksudnya ini satu awalan, data awalan 1 sampai data 500. X plus sama dengan 1, ini maksudnya X sama dengan X plus 1. Jadi data yang nantinya contoh nih di sini URL ini sebagai data yang pertama 040411100000. Nah, di sini angka ini yaitu angka NIM mahasiswa, karena saya mengambil data di portal tugas akhir. Jadi 6 angka terakhir itu diambil sebagai bentuk patokan perulangan nantinya gitu. 1 sampai 500 ini sebagai data yang nantinya kita akan ambil sebanyak 500 data. Oke, kita mengambil data di angkatan 478. Kita bikin perulangan lagi URL tersebut. Terus setelah itu kita bikin function def lagi dengan metode parse. Di dalamnya parameternya self dan response. Kita bikin year di sini. Di dalam year tersendiri itu ada nantinya kita judul, penulis, pembimbing 1, pembimbing 2, abstrak dan abstrak. Abstrak yang pertama ini berbentuk bahasa Indonesia, abstrak yang kedua ini berbentuk bahasa Inggris. Oke. Content jurnal ini kita mengambil ini ya, CSS, di inspect elemen di halaman portalnya. Kita mengambil di situ, terus kita ekstrak. Atau kita buka dulu ya portalnya, Chrome.
tunggu sebentar. Tugas akhir UTM. Oke. Sebagai contoh di sini kita mau ngambil di sini ya. Kita inspect, terus kita ambil di sini yang ini CC. Kita sesuaiin dulu ya. Oke, ini. Nah, di sini kita copy selector. Nah, ketika udah copy selector, kita pastekan di sini. Nih. Di sini. Oke. Setelah itu kita jalankan scraping run spider coding, nama filenya .py min o hasil .csv kita hasil dari datanya kita akan pindah ke hasil .csv nantinya biar tertata rapi. Kita enter. Oke, untuk file hasil .csv sudah ada, tinggal kita nunggu proses crawling datanya. Agak lama ya untuk proses pengambilan datanya karena data tiap angkatan itu di angkatan 478 itu sekitar 400-an kalau nggak salah di portal akademik di portal tugas akhir. Oke, kita tunggu agak lama. Sembari menunggu, untuk yang kedua kita akan melakukan persiapan data, yang melakukan pembarisan data, mengenalkan karakter atau simbol. Setelah itu melakukan stop word data, melakukan stemming, terus menjadikan data menjadi vector space model dalam bentuk TF-IDF. Setelah kita melakukan proses crawling data, setelah proses ini cukup lama ya, karena data yang kita ambil itu 500. Oke, cukup lama ternyata. Oke, biar enggak ini ya. Setelah itu kan, setelah crawling data itu penghapusan baris kosong. Nantinya di hasil crawling data ini banyak data yang kosong gitu, baris yang kosong.
Jadi kita akan menghapus baris kosong tersebut di data itu nantinya, di data yang sudah kita crawling. Oke, kita buka dulu. Apakah pulsa sudah selesai? Belum ternyata ya. Masih lama. Oke. Oke, sudah selesai ternyata. Untuk datanya sudah kita ini ya, kita buka dulu hasilnya. Nah kan, untuk di sini terdapat. Oke. Oke, di sini ada judul, terus sebelah kanannya lagi ada penulis, pembimbing 1, pembimbing 2, abstrak. Di bawah sistem peramalan rancang bangun itu kan ada kayak eh, data kosong kayaknya itu. Nah, makanya itu kita hapus biar ada baris kosong maksudnya, ya baris kosong. Makanya dari itu kita hapus dulu. Sebelum kita hapus, kita upload data yang kita udah crawling tadi. Oke, mana tadi datanya udah. Hasil kita masukkan ke Jupyter. Oke. Kalau sudah kita di sini kita menghapus baris kosong tersebut. Untuk menghapus baris kosong kita memerlukan library pandas, dengan kita buat variabel data yang nantinya memanggil hasil.csv. Kita run. Oke. Di sini kita sudah memproses, kita run lagi dulu. Oke. Untuk yang di sini kita sudah memproses atau menghapus baris kosong yang ada di data hasil.csv tersebut, dan hasilnya kosong untuk judul dan penulis, pembimbing 1 0, pembimbing 2 0, abstrak 0, abstrak 0. Jadi sudah tidak ada lagi baris kosong. Dan nantinya kita data tersebut kita printkan lagi, atau kita downloadkan lagi, atau kita ubah ke XLSX, biar ada data baru lagi gitu. Data berupa baris kosongnya itu tidak ada gitu. Oke. Di sini kita coba lihat. Oke, tunggu. Oke, hasil baru. Oke, untuk hasil barunya di sini ada di user UTS hasil baru. Oke, kita buka dulu di folder. Oke, user TS hasil baru. Oke, di sini sudah
sudah tidak ada baris kosong lagi untuk tiap data. Jadi tiap data itu tidak ada baris kosongnya lagi, dan dia sudah terurut. Tadinya kan kita mengambil kan saya mengambil data itu angkatan 04, 07, 08, jadi sudah terurut, biar enak nantinya. Setelah itu kita proses selanjutnya, processing data. Kita buka dulu. Kita processing data dengan metode TF-IDF. Yang pertama itu kita import library. Import library itu yaitu open PYXL, import pandas, terus import load workbook, import word tokenize, import stemmer factory, import library sastrawi. Oke. Ini. Terus kita buat variabel wr untuk load workbooknya. File name-nya kan tadi hasil baru .xlsx. Kita printkan di sini sebagai judul penulis bimbing 1, bimbing 2. Kita sesuaikan dengan hasilnya tadi di kolom hasil yang tadi. Terus kita run. Oke, sudah muncul, dan ini hasilnya. Setelah itu kita membuka dataset bagian abstraknya saja. Ini bagian abstraknya saja ya. Oke, sudah. Mendeklarasi variabel pada list. Oke, kita run. Di sini kita menghilangkan data yang ada di data CSV tersebut, menghilangkan angkanya. Mohon maaf, menghilangkan angkanya yang ada di data tersebut. Kita run. Kita import RE. Kita bikin variabel kosong. Kita bikin perulangan for i in data hasil sama dengan re.sub. Oke, semuanya data, semuanya i, dokumen re.append hasil. Jadi dokumen itu berada di dalam hasil. Kita run. Kita run lagi. Oke, sudah tidak ada angka di sini, huruf semua. Jadi kita selanjutnya itu kita menghilangkan kata hubung. Selain kita menghilangkan angka, kita harus juga menghilangkan kata hubung. Kita menggunakan library sastrawi. Kita import sastrawi, dan kita mengimport NLTK juga. Stop word kan tadi ada apa itu, melakukan stop word data. Di sini kita menghilangkan kata hubung. Oke, kita run lagi. Nah, di sini ada variabel a sama dengan len dokumen 2. Dokumen 2 itu kita mengambil di sini. Kita teruskan di sini. Setelah itu penggunaan sastrawi untuk menghilangkan tanda baca di
di data tersebut kita menginputkan library sastrawi NLTK, juga mengimport string. Kita run. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan TF-IDF, menjadikan data menjadi vector space model dalam bentuk TF-IDF. Kita import scalar, modul scalar ya. Terus kita membentuk metrik. Di sini berupa row dan kolomnya 154 row dan 3000 kolom. Data tersebut kita bentuk seperti metrik nantinya. Oke, kita run. Oke, sudah. Oke, di sini kenapa ada 0, 1? Di sini ada 0, di sini ada 1. Bahwasanya absensi itu di data yang pertama itu absensi itu tidak ada, absolut itu tidak ada, abstrak itu tidak ada, kata abstrak acak itu tidak ada. Terus abstrak ada untuk yang di data yang pertama. Data yang kedua dan ketiga dan keempat dan kelima itu menentukan ada tidaknya. Kita run lagi. Oke, kita run lagi. Kenapa di sini datanya itu berubah menjadi 0,0 itu diganti ke frekuensi atau semacamnya lah. Data tersebut kita ubah lagi menjadi data proses.csv, data baru lagi nantinya. Oke, kita run. Oke, sudah ada. Oke, sudah ada ya. Oke. Oke, di sini ada data proses. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu melakukan reduksi dimensi terhadap data tahap 2D dengan prinsipal komponen analis. Di sini kita buka Orange dulu, aplikasi Orange, karena kita memerlukan aplikasi Orange yang untuk soal nomor 3, dan untuk data ini kita gunakan di aplikasi Orange itu hasil yang terbaru yang tadinya. Oke, kita klik new. Oke, kita upload data tadi, data proses. Oke, sudah. Apabila kita mau menampilkan data proses tadi itu biar jelas, kita menggunakan tabel. Oke, sudah jelas datanya. Setelah itu kita di sini kan mana tadi soalnya melakukan reduksi dimensi terhadap data dengan data tahapan 2D dengan prinsipal komponen analis atau disebut PCA. Kita ambil di sini mana ya PCA ya tadi.
Oh ya, di super nih kita ambil dan drag di sini. Oke, kita hubungkan data tabel dengan PCA. Kita buka di kolom merah ini. Oh ya, tunggu ya, not responding ternyata. Oke, di sini kan awalnya selected data ke data. Kita ubah dari data ke data. Data ke data. Oke, dari data tabel itu data ke data PCA. Oke, di sini kita komponennya itu 3. Kita bisa mengubahnya jadi 4, jadi 5. Tapi di sini kita ambil aja komponennya itu 3. Jadi kita bisa memperbesar, memperkecil juga, normalis variabelnya. Oke, untuk PCA sudah selesai ya. Kita ke melakukan analisis cluster terhadap data TF EDF tahapan 3 dengan menggunakan Kamin. Oke, Kamin. Kita itu Kamin dulu. Kamin. Oke. Tunggu dulu. Loading. Oke. Oke, di sini untuk klasternya itu dibagi 3 ya. Untuk klasternya itu dibagi 3 fixed. Oke. Oke, data ke data, PCA ke Kamin, data ke data. Oke. Setelah itu kita buka di kolom sebelum kita mengetahui hasil dari Kaminsnya itu kita alangkah lebih baiknya kita buka hasilnya itu di kolom ya. Oke, kita buka. Oke, di sini ada feature 1 dan ID. Kita pindahkan ini apa? PCA ini ke sebelah kiri dulu. Dan kita scroll ke bawah. Dulu ya. Oke. Astagfirullah. Kita apa itu pindah ke bagian sisi kanan ini. Oke. Beserta ID dan fitur 1. Setelah itu kita baru ke bagian scatter. Oke. Data ke data. Oke. Nah, di
sini kita ambil ID aja. Kita fitur satu ini ganti ke ID, dan di axis X kita axis X tadi kan fitur satu kita ubah ke ID, terus axis Y kita ubah ke cluster, di color kita ubah ke cluster. Oke, jadi seperti ini. Oke, untuk hasil ke cluster ya, kalau semisal kita mau nge-save datanya, mau mengambil datanya, itu kita tinggal save data, atau kita save as aja di di sini aja gak apa, hasil hasil apa ya tadi, kamins save. Oke, tunggu. Hasil kami belum ada yang saya dulu, jadi kesalahan guys. Hasil kami.csv belum muncul. Oke, ini apa udah muncul? Oke, hasil kami. Nah, kita blok dulu. Oke, sini ada cluster 1 dan data ID 12. Tadi salah tadi ya. Di bagian di sini, fitur itu kita pindahkan ke sini aja. Nah, tinggal ID cluster dan PC1, PC2, PC3 shell host. Oke, dan data. Nah, di sini di tetap ID ini cluster, itu cluster. Ini ya. Oke, seperti ini. Terus kita save data lagi, save as kami 2. Oke, iya guys, lupa. Untuk hasilnya itu kita tidak tambahkan ID.
Untuk di data proses itu kita tambahkan ID dulu. ID. Oke. Nah, kita hapus dulu lah. Hapus dulu. Oke, kita kembali ke sini ya, ke orange. Oke, kita coba lagi save datanya itu. Kami 3 apakah sama atau tidak? Sama ya, berarti kita harus ngulang lagi, ngulang ininya apa, masukkan datanya tadi itu. Filenya itu kita data proses open. Nah, ID 1 bukan gitu lagi. Oke, kita tunggu terus mending ya. Oke, di sini ID 1 2 3 4. Oke, juga kelasnya dibagi 3. Kelasnya dibagi 3. Itu udah ID 1, PC 1 2 3. Oke, udah. Sekitarnya nah ini udah betul ini. Itu di C1, di klaster 1, di klaster 2, di klaster 3. C1 kita save datanya. Kami ini 4. Kami 4. Nah, baru ini untuk klaster 1. Nanti ada klaster 2, C1, C2, C3 nantinya. Mungkin itu saja untuk penjelasan tugas UTS matkul pengembangan dan pencarian web. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.